Halo, gue Desta dan ini ada sahabat gue, ada Mas Akbar. Gimana kabarnya Mas Akbar? Alhamdulillah sehat. Iya, FYI ya, Mas Akbar ini seorang imigran dari surga. Ini paksa turun ke bumi gara-gara nggak mau bayar pajak tuh dia. Pajak dari rakyat kan? Iya, pajak dari rakyat. Dan mungkin Rubiconmu itu juga milik rakyat, Mas. Waduh. Iya, jadi gimana Mas Akbar? Kondisi keluarga Mulyono hari ini sudah berapa latah per hari ini tuh? Aduh. Kayaknya di luar topik. Oh iya ya. Di luar- Oh, sorry sorry, kita nggak sedang ngebahas itu ya. Iya. Jadi banyak sebenarnya Mas Akbar yang pengen gue tanyain gitu. Perihal ke sangat awaman gue tentang teologi keislaman gitu. Dimana memang ketika gua lahir gitu, gue apa namanya disajikan dengan fenomena sebuah kebenaran yang selalu mengklaim itu adalah sebuah keobjektifan bahkan universal gitu. Dan itu nggak cuma satu, dan itu terjadi dalam tradisi agama kita gitu, Islam. Jadi nggak ada lagi tuh kita mendengar bahwa eh, yang keluar kata-kata bahwa ini adalah salah satu kemungkinan kebenaran dari banyaknya kebenaran gitu. Selalu bahwa ini benar dan ini posisi benar, dan pihak lain juga mengklaim bahwa dia yang benar dan selalu mengeklaim selain yang tidak ada di barisannya atau bukan golongannya itu tidak benar gitu. Kira-kira kayak gitu Mas Akbar. Padahal kalau kita tarik ke belakang lebih jauh ya, di mana Islam muncul sebagai rahmatan lil alamin gitu ya, di mana memang kondisi Islam masih satu instruksi gitu. Ketika Nabi Muhammad masih ada kan, ya benar bahwa Islam itu bisa disebut sebagai rahmatan lil alamin gitu. Ketika ada suatu persoalan, permasalahan dalam masyarakat maupun individu, langsung jawaban muncul di situ. Ketika kita tanya Nabi bahwa ini hukumnya apa gitu, jelaskan bahwa kalau kata Nabi haram ya haram, kalau kata Nabi halal boleh ya itu boleh. Namun seiring dengan berjalannya waktu, karena untungnya itu dunia masih berjalan, untungnya hidup harus tetap berjalan ya. Ketika Nabi Muhammad meninggal ya, kita mulai di apa namanya disajikan sebuah persoalan-persoalan kekacauan, kekeosan dalam Islam gitu. Mulai dari munculnya mazhab politik sehingga kemudian menghasilkan mazhab-mazhab teologi dan akidah, aliran kepercayaan dalam Islam, sehingga hasilnya fenomena hari ini jauh dari Nabi Muhammad hidup sampai sekarang yang kita bisa rasakan ya. Islam jauh dari kata terminologi bahwa rahmatan lil alamin itu gitu Oke. Mas. Nah kira-kira kenapa tuh Mas Akbar? Oke. Banyak hal yang sebenarnya menjadi pertanyaan dari Desta dari ungkapan itu. Tapi yang pertama, kayaknya Mas Desta tuh anak pesantren dulunya. Enggak, Oh enggak Mas. enggak. Iya, pesantren jalanan. Mas pesantren jalanan. Oke, oke. Jadi di dalam Islam itu, di agama apapun itu pasti ada yang namanya doktrin, gitu. Nah, doktrin ini yang menjadi suatu tren sekarang, banyak sekali para tokoh-tokoh agama yang dia ini mengkomersialkan agama. Ada yang ngejual agama, ada juga yang beli agama. Beli agama. Nah, jadi masalahnya adalah di saat kita belajar mengenai agama, banyak orang ini salah tujuan. Tujuan mereka itu untuk mencintai. Nah, kalau kita belajar untuk cuma mencintai orang yang mengajar, itu namanya doktrin, gitu. Doktrin. Tapi tujuan asli dari pembelajaran atau ngaji yang di Islam itu aslinya ya membuat cerdas. Iya. Nah, Betul. ada ungkapan al-adabu fawqal ilm. Lah, kalau misalkan kayak begitu harusnya kan cinta adab kan di atas ilmu, bukan kayak begitu maksudnya. Iya, iya. Di saat orang itu belajar banyak, mempunyai ilmu banyak, dan juga mempunyai pemikiran yang luas, dia akan mempengaruhi moral, akan saling menghormati orang lain, bisa berterima kasih pada pengajarnya. Itu yang disebutnya adab, bukan dibangun dari tidak belajar. Ada orang akhirnya
gara-gara ungkapan al-adabu fauqal ilm akhirnya orang tuh nggak mau belajar, maunya beradab aja, nggak mau belajar. Intinya kita beretika, beradab udah clear gitu ya. Udah, itu salah. Nah, akhirnya kalau misalkan terjadi seperti itu, orang-orang tuh gampang di apa ya, gampang diangon gitu sama tokoh-tokoh agamanya. Makanya Francis Bacon itu punya pemikiran The Idols of Mind, salah satunya itu the curve, gua pemikiran itu. Nah, jadi kalau kata Francis Bacon, orang yang menjadi tokoh, yang menjadi panutan itu bisa menjadi suatu hambatan dalam berpikir kritis gitu. Karena rasa cinta tadi. Justru kalau misalkan kata Socrates ada doxa namanya. Cuma sekedar ikut-ikutan saja. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya saya peringatkan untuk semuanya itu harus kembali ke apa yang Allah perintahkan. Allah itu justru merintahin setiap orang muslim itu untuk berpikir. Nah, kayak ayat Allah itu inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan perbedaan siang dan malam, la ayatil liulil albab, ada tanda untuk orang yang berpikir. Allah itu nyuruh kita berpikir. Nah, instrumen berpikir kita atau instrumen untuk mengetahui apa tanda-tanda itu, kata Allah, bebas. Mau dari biologi, ilmu sains, atau dari logika, itu terserah. Kalau misalkan Allah sudah memerintahkan para umat Islam itu untuk berpikir, untuk menjadi ulil albab, orang yang berpikir, maka Allah itu juga menginginkan kita itu terbebas ya, namanya dari doktrin pengajar gitu. Yang Allah mau semua orang tuh jadi pemikir. Agama ini dibangun oleh pikiran. Agama ini dibangun oleh ilmu. Nabi Muhammad, kalau ada yang bilang Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, iya akhlak, ilmu akhlak, bukan akhlaknya doang gitu. Jadi untuk bisa kita berakhlak itu harus melalui ilmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada di hermeneutik yang namanya autor, interpreter, sama interpretandum. Nah, interpreter itu orang yang mencoba untuk bisa menafsirkan. Nah, interpretandum teksnya. Di sini kan Quran gitu kan. Nah, autornya ya Allah sendiri gitu. Nah, kalau kata Desta, sekarang banyak banget aliran teologi dalam Islam gitu. Iya, justru dari interpreternya itu menafsirkan apa yang ada di Quran itu beda-beda. Dan Allah sendiri pun yang emang berkehendak seperti itu. Kalau ada orang yang bilang, kenapa Allah menciptakan perbedaan sih? Akhirnya kan itu menjadi suatu sumber konflik, ya kan? Tapi coba kita balik, kita lihat dari perspektif lain. Di mana Allah ini menciptakan hal-hal yang beda ini untuk saling berkolaborasi. Bukan untuk saling melengkapi ya. Saya lebih percaya untuk saling kolaborasi. Kalau saling melengkapi, misalkan ada seorang penyanyi, terus pasangannya bukan penyanyi, misalkan contohnya kayak gitu, itu saling melengkapi. Tapi kalau misalkan saling kolaborasi, penyanyi sama penyanyi, walaupun cara dia belajar nyanyinya beda, itu Islam. Jadi di saat mereka ini punya pemikiran-pemikiran tentang akidahnya sendiri yang disebut ilmu kalam itu sendiri, ya ada Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah dan lain-lainnya, itu untuk berkolaborasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengagungkan Allah. Ada yang dia ini misalkan apofatik itu kalau kata Ibnu Arabi itu teologi negasi. Dia ini mencari Allah dari nama-namanya tapi menegasikan itu semua. Misalkan Allah itu maha melihat. Iya, Allah maha melihat tapi bukan melihat yang seperti ini. Gitu. Jadi ada lagi yang satu lagi ngomong Allah maha melihat, ya melihatnya kayak gini gitu. Nah, jadi beda-beda. Itu untuk berkolaborasi. Tujuannya apa? Tujuannya mereka itu sama-sama ingin mengagungkan Allah dengan caranya mereka sendiri. Tapi yang jadi masalah itu sudah tercampur dengan ambisi para pengajar. Yang tadinya untuk mengagungkan Allah berubah jadi mengagungkan dirinya sendiri. Itu yang jadi masalah. Kalau misalkan kita belajar dari toriko-torikoh, misalkan ada toriko Naksabandiyah, Qadariyah, dan lain-lainnya, Satariyah. Nah, itu mereka ini namanya toriko itu kan artinya jalan.
mereka ini menemukan jalan untuk menemukan Allah. Sama aja kayak 5 tambah 5 10, 7 tambah 3 10, kayak gitu loh. Banyak Intinya. alternatif lain gitu. Betul. Banyak jalan untuk menuju Allah. Harusnya mereka berpikirnya kayak ya gue beda, ya gue punya jalan yang beda, tapi tujuan gue satu, gitu. Iya. Nah banyak juga orang-orang torikoh itu yang berantem. Gue zikirnya paling benar, gue paling ini, gue paling ini, gue paling ini. Yaitu karena ambisi, gitu Mas Desta. Ya, permasalahannya kan sebenarnya itu ya Mas ya. Ketika kolaborasi yang tadi disebut Mas Akbar, ya kita nggak masyarakat kita nggak bisa secara tepat ada di kolaborasi itu. Betul. Jadi nggak bisa nggak bisa bilang bahwa agama sebagai jalan dan Tuhan sebagai tujuan gitu. Itu yang orientasinya perbedaan agama ya. Apalagi ya masalah kita bukan lagi perbedaan agama tapi malah perbedaan keyakinan di satu agama. Betul. Gitu. Terus perihal tadi yang Mas Akbar bilang rasa cinta dan pengetahuan, gimana rasa cinta itu ya membutakan pengetahuan kita untuk terus berpikir gitu. Ulul albab yang udah diperintahkan sama Tuhan bahwa ya kita ini harus berpikir untuk keberlangsungan hidup kita di dunia, untuk modal kita untuk survive. Tapi masalahnya Mas, hal-hal yang kayak gitu itu udah udah berhentiin oleh para pemikir Islam kita dari sejak lama gitu Mas. Jadi mereka udah mengkonstruksi hal-hal yang kayak gitu sehingga hari ini masyarakat kita bahkan kita sendiri itu seringkali berpikiran kalau harus kita hidup harus selaras dengan ajaran atau aliran apa yang udah dibuat dan dikonstruksikan oleh ulama-ulama masa lalu gitu Mas. Oke. Jadi kita nggak berani keluar tuh, kita nggak berani berpikir gitu. Nah, Oke. Justru kalau ulama masa lalu kita ambil Al-Ghazali. iya. Di zaman Al-Ghazali itu lagi masa emasnya golden age-nya filsafat. Banyak banget ulama-ulama dulu, tokoh-tokoh Islam dulu itu yang menerjemahkan teks-teks filsafat, buku-buku filsafat itu dari Yunani ke Arab. Gitu. Kayak contohnya misalkan Al-Ghazali itu mengkritik para filsuf. Iya. Tapi yang jadi saya kerennya Al-Ghazali itu begini. Di saat keluarnya Tahafut Al-Falasifah, di dalam kitab Tahafut Al-Falasifahnya ini dia mengkategorikan filsafat itu ada 6. Mengingat dulu filsafat itu belum kayak sekarang ya. Jadi dulu tuh kayak ilmu-ilmu astronomi itu masih dibilang filsafat, ilmu-ilmu mantik, logika itu masih dibilang filsafat, ilmu-ilmu kedokteran pun masih bisa dibilang filsafat. Maka dari itu Al-Ghazali itu mengklasifikasi filsafat itu ada 6. Iya. Yang pertama ada yang namanya filsafat ilahiyah atau metafisik. Ada lagi filsafat tobiyah atau filsafat badan, istilahnya orang yang mempelajari tentang badan, yaitu kedokteran. Iya. Terus ada filsafat tentang mantik ya tentang logika. Ada filsafat tentang perhitungan, ya matematika. Ada lagi filsafat tentang siasah, tentang politik. Ada lagi filsafat tentang khuluqiyah, akhlak. Nah, banyak yang bilang juga kata Al-Ghazali filsafat itu sesat. Al-Ghazali itu bukan seorang filsuf. Kata siapa? Ya dari klasifikasi Al-Ghazali aja, Al-Ghazali itu memasukkan khuluqiyah, akhlak. Sedangkan Al-Ghazali itu punya tasawuf akhlak. Nah, terlepas dari itu semua, Al-Ghazali ini kenapa saya bilang keren? Karena dia ini berani speak up mengenai apa yang dia yakini. Yang pertama misalkan, di saat zaman itu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang dia ini sudah keluar dari namanya akidah. Ya. Kayak contohnya Tuhan itu hanya sebagai prima causa penciptaan alam semesta. Setelah alam semesta tercipta, setelah dunia ini tercipta, itu punya sistematisnya sendiri. Ya Tuhan kayak ikut-ikutan lagi. Nah itu yang dikritik sama Imam Ghazali itu. Pemikiran yang seperti itu. Kata Imam Ghazali, kenapa lulu semua yang berkutik di bidangnya sendiri itu terus merembet ke masalah filosofis. Kayak misalkan dia meneliti tentang planet, tentang bintang-bintang. Ya udah teliti tentang itu, nggak usah ke masalah filosofis gitu. Nah akhirnya ada
perdebatan antara Ibnu Rushdi dan juga Al-Ghazali. Ibnu Rushdi bilang kalau semisalkan alam semesta ini ya udah nggak ada akhir misalkan. Iya. Nah tapi yang jadi masalah itu kan eksaktologi kan. Nah, tapi yang jadi masalah seorang ilmuwan di 1950-an kalau nggak salah ya, seorang astronom itu dia menemukan melalui teleskopnya itu bintang itu berkembang. Nah, dan ternyata dari situ tuh membenarkan teorinya Al-Ghazali bahwasannya dunia ini punya awal dan bakalan punya Bakal akhir. punya akhir. Gitu. Nah itu tuh dari contoh satu Imam Ghazali pada zaman dulu itu tidak membatasi ya Islam itu tidak membatasi orang itu untuk berkembang memikirkan sesuatu, dan banyak banget orang-orang zaman dulu kayak Al-Kindi, Ibnu Sina dan lain sebagainya, Al-Khwarizmi itu mereka itu apa namanya polimatik. Polimatik itu menguasai banyak ilmu itu. Ya. Bahkan dia polyglot, dia menguasai banyak bahasa juga. Jadi Islam itu tidak membatasi ya orang itu untuk belajar. Tapi ada saja orang yang jadi gini loh, ilmu itu alat. Pisau itu juga alat. Kalau misalkan pisau untuk motong ayam, terus habis itu disajin buat makan, itu bagus. Hukumnya sunnah malah. Nah, tapi ada orang yang gunain pisau itu untuk ngebunuh, gitu. Jadi ilmu itu tuh bisa buat ngebunuh orang juga. Kayak contohnya dulu Socrates difitnah sama para kaum sofis. Itu kan dari ilmu pengetahuan juga, dari ilmu logikanya para kaum sofis. Akhirnya bisa ngefitnah orang. Sama nggak terlepas juga dari keislaman juga kayak gitu. Dari keislaman apalagi yang berkembang sekarang tentang habaib. Nah itu tuh tentang habaib itu masalah kayak begitu tuh sangat-sangat ini ya problematika juga ya. Betul. Tapi ya memang perihal pengetahuan itu ya itu ke distraksi. Jadi keinget juga sama teorinya Michel Foucault. Foucault itu kan memang bilang dia kalau ya pengetahuan itu nggak bakal ada titik finalnya gitu. Betul. Jadi makanya ada hukum genealogi, dia sebutkan gitu bahwa relasi kuasa itu dipengaruhi kebalik, relasi pengetahuan itu dipengaruhi oleh relasi kuasa. Jadi pengetahuan apa yang hari ini bisa kita konsumsi itu tergantung seberapa kuat kekuasaan atau dukungan dari politik atas pengetahuan itu. Okay. Nah, itu pula kan yang terjadi di dunia keislaman gitu. Seperti yang tadi Mas Akbar bilang bahwa pada masa kemasan Islam semua ilmuwan berasal dari Islam gitu. Bahkan orang-orang Islam selalu jadi rujukan bagi orang-orang barat. Satu di masa kegelapan barat itu kan di Islam malah emas itu, sehingga kemudian menjadi semua rujukan gitu. Nah itu kan terlepas dari itu bahwa pengetahuan yang tidak ada pembatas dalam Islam tidak selalu membatasi pikiran manusia gitu kan dalam beragama gitu, sehingga muncul banyak berbagai macam para saintifik para penemu di bidang sains itu ya dari Islam gitu. Betul. Tapi lagi dan lagi seiring dengan berjalannya waktu, dan ternyata itu juga kalau kita baca sejarah kan dipengaruhi oleh kekuasaan atau power dari politik gitu, betul, Mas. betul. Gitu. Setuju, Ketika setuju. masa Abbasiyah, kemasan Islam 3 khalifah di atas Al-Mutawakkil gitu. Ya itu kan cenderung Khawarij gitu ya. Tapi di bawah 3 itu ketika Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah memperjuangkan ideologinya, memperjuangkan dengan keaswajaannya, sehingga teruslah emang pergejolak politik selalu mempengaruhi keadaan bahkan keilmuan itu sendiri gitu kan, sehingga ganti ke Al-Mutawakkil, sehingga ya itu kan ternyata di situ digadang-gadang awal mula kenapa hari ini Islam cenderung mundur gitu. Oke. Jadi itu problematik dari penafsiran sebenarnya. Kalau semisal orang itu bilang Islam sekarang atau pemikiran-pemikiran sekarang, ilmu sekarang itu, ilmu pengetahuan itu sesuai dengan bagaimana politik berjalan, ya emang benar. Karena suatu negeri itu pasti dikuasai sama politik. Nah,
satu negeri juga itu punya lingkungan yang berbeda, punya budaya yang beda. Kayak misalkan dari dalam penafsiran para mufasir itu, atau misalkan kita pakai istilah kita deh, hermeneutik. Nah, di saat autor itu ya gak usah autor, kejauhan Allah lah. Di saat interpretandumnya itu Quran itu sendiri diinterpretasikan sama interpreter, sama para mufasir, mereka ini bakalan punya gap. Nah, ini problematik hermeneutik gitu. Gapnya gimana maksudnya? Gapnya tuh gini. Apa misalkan nih, Desta pernah baca novel atau misalkan ya yang non fiksi deh, atau buku-buku filsafat deh. Desta pernah mikir gini nggak? Apa yang gua maksud itu sama kayak autor maksud gak sih? Kayak gitu. Ya pasti kan? pasti. Nah, sama para mufasir tuh juga kadang mikir, apa yang gua artiin apakah sama yang kayak Allah pengen gitu. Tapi yang jadi masalah atau yang menjadi problematiknya, Allah itu justru laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan apapun, termasuk pemikiran. Kayak misal para pemikir orientalis itu bilang jin itu misalkan virus, ya sok-sok aja silahkan gitu. Karena itu sesuai dengan kondisinya mereka gitu, sesuai dengan instrumen pengetahuan mereka. Kayak kalau misalkan ada lagi seorang mufasir itu bilang bumi itu datar, ya terserah, karena itu representasi dari pengetahuannya dia gitu. Interpretasi dari autor itu. Iya, betul. Nah, jadi si interpreter ini nih berusaha untuk bisa mengartikan apa makna dari di dalam interpretandumnya atau dari teksnya itu. Makanya kalau misal contohnya ada seorang mufasir yang dia tinggalnya di negeri perang. Itu kan politik perang itu. Nah, di saat di perang itu dia kira menafsirkan, semua ayat Quran itu diartinya jihad semua. Kayak gitu. Jadi mereka itu ilmu pengetahuan itu berkembang sesuai politiknya, benar gitu. Karena tadi Quran itu harus ditafsirkan. Bahkan Said Nasr Abu Zaid itu bilang kan Al-Quran itu produk budaya. Tapi saya nggak setuju sama pemikirannya. Saya lebih setujunya tafsir yang produk budaya. Tafsirnya produk budaya. Jadi di saat tafsir itu ada, itu menyesuaikan budaya, menyesuaikan lingkungan dari para mufasir. Ya, itulah sebabnya Al-Quran bisa disebut abstrak gitu ya, sebagai sumber hukum tertinggi gitu. Makanya luas interpretasi kan ya. Betul. Ya, terlepas dari itu semua gitu Mas, tentang keberadaan teologi hari ini gitu Mas, yang menjadi seberapa berpengaruh dan seberapa kuat sih teologi hari ini dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada zaman sekarang gitu Mas. Atau mungkin Mas Akbar bisa ngasih solusi bagaimana caranya bermaterialisme secara tepat. Atau mungkin hari ini kita tuh baiknya hidup seperti pemikirannya Al-Ghazali atau malah ke Ibnu Rus gitu Mas. Jadi kalau misalkan dibilang relevansi itu ya, relevansi teologi, ada muncul pertanyaan kenapa sih harus Islam gitu. Itu kan dari lahir. Nah, itu tuh datang pertanyaan itu ya sah-sah aja. Dan dijawabnya juga pasti harus pakai ilmiah. Kita jawab pakai teorinya pesimistik Kartesian. Teorinya René Descartes tuh. Seorang itu harus bisa pesimis dulu. Harus bisa meragukan semuanya. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu yang ekstrim ya, gue jadi ateis deh. Gue raguin semua agama sambil gue cari yang bener yang mana nih. Sah-sah aja. Ada satu orang Amerika itu yang kayak begitu. Dia itu membuktikan semua agama yang 240.000 agama di dunia dan kepercayaan itu ternyata yang cocok bagi kehidupan sekarang tuh Islam. Gitu, makanya dia mualaf ya. Nah, dia meneliti tentang Islam itu bukan hanya dari segi teologis, tapi efek teologis ke dalam kehidupan sosial. Nah, kalau kita ngomongin masalah
pengaruhnya apa, kita bilang relevansinya apa, banyak. Relevansi bisa datang dari sains. Relevansi bisa datang dari kebijakan kesosialan di Al-Qur'an. Nah, contohnya misalkan dari sains. Dulu eh, orang-orang itu nggak percaya mengenai janin. Iya. Tapi di Islam itu udah dijelasin. Udah jelasin. Akhirnya ditemukan teori janin itu tahun berapa. Jadi gini loh, kalau yang saya lihat dari Al-Quran tuh gini Mas Desta. Kadang ada orang yang bilang di Quran itu, ini nggak masuk akal ini, Iya. segala macam lah. Tapi lama-kelamaan itu semua itu proof it, Iya. gitu. Proof. Sains juga bakal bisa menjawab itu kan ya. Iya gitu. Nah, jadi orang-orang Islam itu jangan tertutup yang dari namanya sains. Tapi masalahnya itu Mas Akbar. Nah, itu apa terus terjadi seolah-olah pendikotomian tuh antara agama dan sains. Nah, itu yang salah itu. Masalahnya di saat Allah itu nyuruh kita berpikir mengenai tanda-tandanya di saat penciptaan langit dan bumi, ilmu apa? Langit bumi astronomi. Bumi ya geologi. Terus habis itu tentang kesehatan segala macam, tentang kehidupan manusia, tentang apa, biologi, fisika, kimia, itu semuanya sains. Jadi agama itu butuh sains dan sains butuh agama. Kenapa butuh agama sains itu? Karena begini nih, di saat Allah bilang semuanya berasal dari ketiadaan, itu dijelasin di dalam teori Big Bang misalkan. Nah, mereka ini gimana ya, misalkan Desta menemukan satu kolam renang misalnya di Pondok Kelapa gitu, Jakarta Timur. Gue nemuin nih kolam renang enak, namanya Palem, Jakarta Timur. Ya yang udah tahu ya udah gitu. Tapi masalahnya gue nggak punya kendaraan buat kesana. Tapi gue tahu di situ ada kolam renang. Gitu. Nah, Desta sebagai seorang penjelajah kesana akhirnya nemuin. Itu Islam kayak gitu. Di orang-orang Islam itu di Quran itu ada kayak begitu tuh, hasil-hasil kayak begitu. Atau misalkan justru yang tanda kutipnya itu tandanya biar lu ngembangin sendiri dah, kata Quran. Itu ada di Quran. Nah, orang-orang yang punya instrumen pengetahuan mengenai hal itu justru menemukan itu. Gitu. Jadi yang dibilang relevan dari segi sains itu yang pertama. Dari segi sosial. Nah, dari segi sosial kadang-kadang ada pemerintah anti kritik. Nah, dalam aslinya Nabi Muhammad itu sangat suka diskusi. Sangat suka. Bahkan Arab Badui itu sering ngeritik Nabi. Dan juga banyak banget, misalkan gini nih, ada kisah Arab Badui itu kencing di pojokan Masjid Nabawi. Sikap Nabi, biarin. Umar udah pengen ngeluarin pedang itu. Kata Nabi, udah biarin. Kalau kamu gituin, ntar malah makin nyebar. Justru dari perkataannya Nabi yang itu menghasilkan hukum. Jadi apapun yang dilakuin Nabi itu kadang-kadang jadi hukum Islam itu. Nah, tapi orang kadang juga salah ngertiin. Bahkan juga kurang paham. Ada yang bilang, ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Wah, akhirnya ke Al-Quran semua, akhirnya ke Sunnah semua. Ya akhirnya kalau kayak begitu dia beragama secara tekstual bukan kontekstual. Susah kalau kayak gitu. Indonesia itu nggak kayak negeri Arab, bos. Indonesia itu sangat-sangat beda sama Arab. Dari segi geologisnya, dari segi sosialnya, apalagi ekonominya itu beda. Antropologinya beda. Kayak misalkan ini hadis nih, anaknya Umar, Abdullah bin Umar itu kalau abis buka puasa itu langsung kayak begituan tuh sama istrinya. Indonesia mana bisa langsung pingsan. Ya karena beda gitu. Nah, itu udah jelas banget beda gitu. Dan yang satu yang perlu diperhatikan sama orang Islam tuh, yang selalu ke Arab-Araban tuh, Nabi itu diutus kepada satu kaum, berarti ada something problem di kaum itu. Berarti kalau Nabi diutus di Arab itu ada something problem di Arab. Dan Nabi untungnya diutus ke Arab nyelesain masalah itu. Kayak masalah wanita. Ya sekarang ada gerakan feminis. Ya ternyata di Islam ada. Gitu. Bukan berarti gituin feminis, tapi yang feminis sekarang tuh sudah
kacau dah. Nggak Iya. kayak dulu. Kalau kayak modelan RA Kartini tuh masih bagus karena Iya, iya. memperjuangkan hak wanita. Itu dari sosial. Dan kalau misalkan kita pilih antara Ibnu Rushdi atau Al-Ghazali, sebenarnya itu sangat ini ya, sangat eh, pilihan. Heeh. Kalau misalkan dari segi kebijaksanaan sih saya lebih milih Al-Ghazali. Kalau kebijaksanaan ya. Tapi kalau untuk pengetahuan saya Ibnu Rushdi. Karena Ibnu Rushdi itu seorang peneliti juga. Iya, iya. Iya, iya. Nah, kalau misalkan bagaimana hidup materialistik atau misalkan hidup itu bagaimana sebagai realistis. Iya, materialisme tapi bisa berdampingan harmonis dengan agama gitu ya. Nah, kalau di Islam itu sebenarnya tapi tar dulu nih, banyak yang rancu dari pengertian materialistik. Kalau menurut Desta materialistik itu apa? Ya, singkatnya itu kan ya apapun itu nanti jawabannya atau itu bisa kita pertanggungjawabin gitu. Apa yang kita lakuin. Oke. Sains itu kan ya materialis gitu, bisa dapat dipertanggungjawabkan Jawabkan. kebenarannya. Betul. Nah, kalau misalkan tanggung jawab, ada yang namanya hukum sosial. Hukum sosial itu sebenarnya tuh lebih nyelekit di hati daripada hukum perdana atau perdata. Iya. Nah, kalau seorang Islam nih, kadang dia ngelakuin kesalahan, apalagi dia itu tokoh utama di dalam Islam itu, ngelakuin kesalahan, dia dapat dihukum sosial. Nah, untuk penilaian gua ngelakuin benar atau salah itu bisa dinilai dari situ. Nah, yang lebih ininya lagi, yang lebih apa namanya, realistisnya lagi, Islam itu tuh agama Hanif. Hanif itu apa bahasa Indonesianya tuh dari manusia itu sendiri, apa sih sifat asli manusia itu sendiri, itu Hanif. Jadi kalau misalkan beragama nih, kamu deh misalkan Desta nggak usah belajar agama, misalkan nggak belajar agama, nggak tahu Al-Quran, ya nggak tahu ilmu Islam, misalkan ke suku pedalaman ngelihat pembunuhan, salah atau benar? Salah. Itu Hanif. Iya, ya. Jadi, Soalnya kan segala bentuk ketidakadilan atau kesewenang-wenangan ya itu intinya gampangnya ya udah itu nggak sesuai dengan Al-Quran gitu ya. ya, itu agama Hanif. Jadi istilahnya Islam itu tuh justru bagaimana memanusiakan manusia justru. Yang ada pertanyaan lagi misalkan, tapi kok Islam itu ada kayak hukum pancung, ada hukum rajam gitu. hukum mati lah istilahnya. Justru itu kalau ngomong kayak gitu, itu orang-orang tekstual, Iya. nggak ngelihat kontekstualnya. Nah justru kalau misal dia bilang nih, lihat dulu itu kenapa terjadi kayak begitu tuh. Dulu nih ceritanya tuh ada satu kaum, dua kaum lah. Nah anggota dari kaum itu tuh ngebunuh kaum yang ini. Nah kaum A ini yang ngebunuh, akhirnya dituntut sama kaum B, perang lah mereka, bunuh-bunuhan. Itu loh, jadi cuma ngebunuh satu orang, jadi semua orang mati. Nah itu Islam hadir untuk bisa meminimalisir itu. Nah itu secara tekstual. Nah kalau misalkan kontekstual ke zaman sekarangnya, ya udah karena itu nggak terjadi, penjara juga cukup, penjara seumur hidup misalkan. Seumur hidup itu maksudnya tuh seumur dia hidup, bukan seumur hidup sampai mati ya. Tapi ada AC-nya. Ada AC-nya. Nah itu nah itu Kalau tuh lu pejabat kebijakan. tapi. Nah itu kebijakan politik lagi itu. Itu susah itu kalau misalkan kayak gitu tuh. Mereka itu gimana ya, kalau di Islam itu kan independensi tentang etika sama moral itu punya sendiri mereka, makanya independen. Kalau misalkan dibilang Islam tuh humanis, Islam tuh naturalis, enggak. Kalau humanis ya Islam tuh juga masih tadi ada hukuman mati. Kalau naturalis enggak, Islam masih Idul Adha itu motong-motong sapi, motong kambing. Jadi jangan samain moral-moral pemikiran kontemporer itu sama Islam. Islam punya independensi moral sendiri gitu. Jadi kalau misalkan
kita bertajuk pada pemikiran-pemikiran moral barat atau misalkan pemikiran kontemporer sekarang, ya nggak bakal dapet, Iya, iya. nggak bakal dapet, karena dia punya independensinya sendiri. Itu yang biasa kita sebut dengan akhlakul karimah gitu mungkin ya Mas. Ya. Nah terus untuk menggarisbawahi pertanyaan desa di awal, kenapa Allah ini menciptakan banyak sekali perbedaan, sebagaimana kalau misalkan banyak perbedaan akhirnya tumpah perpecahan, peperangan, akhirnya jauh dari kata Islam rahmatan lil alamin. Justru dari perbedaan itu Allah pengen memperlihatkan rahmatnya. Allah tidak mengekang berarti. Kalau Allah ngekang ya nggak boleh ada perbedaan, Iya. harus satu. Itu dari perspektif lain. Jadi kadang kalau gue pribadi ditanya, Bar gimana pandangan lu sama orang yang udah nggak percaya sama Islam? Ya silakan aja sih. Toh banyak juga yang percaya sama Islam sekarang. Iya, iya. Toh banyak juga yang udah mualaf kok. Iya. Jadi kalau misalkan jauh dari Islam ya udah gitu. Berarti dia ini belum terlalu mendalami mungkin. Iya, iya. Tapi ya tetap didoain, mungkin dia kurang diperhatiin sama tokoh-tokoh agama. Nah itu juga yang jadi poin penting tokoh-tokoh agama tuh, gimana caranya anda semua Tuh, dengerin tuh. itu bisa membuat sebuah pedagogik pengajaran yang Iya. tepat di dalam gen apa sekarang, gen alpha ya. Gen alpha. Wow, gen alpha sekarang tuh lebih susah itu daripada gen Z. Iya. Itu harus bisa membuat pedagogik, bisa membuat sebuah metode pengajaran, bagaimana dia itu bisa belajar dari Anda sehingga Islam ini tuh kembali ke jalan yang asli gitu. Iya, iya. Bukan jalan yang lama ya, tapi yang asli. Kadang gue juga bingung nih sama para pengajar, kita tuh harus mengikut salafun soleh gini. Iya, emang bener ikutin bagaimana mereka itu bertindak, bukan pemikirannya. Kalau pemikirannya kolot gitu loh. Bertindak juga nggak semuanya Mas. Nah itu loh. Jadi istilahnya kalau di dalam metodologi studi Islam, orang yang dia ini selalu pengen masa lalu, pengennya masa lalu, itu kejebak ke dalam romantisme zaman dahulu. Kayak misalkan dia ngelihat film Sultan Abdul Hamid II, wah enak nih Islam kalau jadi khilafah, negara Indonesia jadi khilafah. Gimana? Ya beda dari zaman dulu tuh, beda lingkungannya, beda kondisi politiknya, beda. Iya. Jadi sangat-sangat tidak bijaksana kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan oke lah Sultan Abdul Hamid II, tapi dia bisa memajukan era keemasan gini. Kita punya cara. Tapi maukah Anda dididik? Seandainya pun Indonesia itu dijadiin negara khilafah dengan SDM yang seperti ini, hancur duluan Islam. Indonesia hancur duluan. Karena ya SDM-nya aja kayak begini gitu. Iya. Kurang banget yang namanya kritis. Iya. Kalau zaman dulu kan justru pendidikan itu digencarkan. Iya. Tapi emang dari tradisi yang kayak gitu emang yang kemudian membuka ruang tuh, celah bagi orang-orang yang mampu mengeksploitasi agama itu tadi gitu Mas. Itu dia lah. Iya. Itu kan masalah pedagogi. Dalam Islam itu sangat penting gitu Mas. Betul. Kita nggak hari ini juga kita kan masih terus hadir dalam realitas kita gitu, bahwa selalu kita beragama, sains itu cenderung hanya diposisikan sebagai produk. Betul. Bukan lagi alat gitu kan. Ya harusnya itu yang bisa kita posisikan secara tepat, bahwa ya sains itu bisa dijadikan sebagai alat untuk berpikir, itu bukan lagi produk. Ya lalu kita hari ini hidup dipermudah oleh semua yang berasal dari sains, tapi betul, kita satu sisi malah menafikan sains itu sendiri gitu kan dari sana gitu. Tapi perihal relevansi teologi keislaman pada zaman saat ini gitu ya, terlepas pencarian kebenaran secara sistematis gitu, ternyata
kita bisa ngelihat juga gitu Mas, bahwa banyak hari ini para scientific gitu udah mulai meninggalkan agama gitu Mas. Bahkan di barat itu konon katanya kan gereja-gereja udah mulai dijualin gitu. Iya, iya, benar-benar. Nah, kira-kira apa tuh Mas solusinya untuk bagi kita bisa hidup berpikir secara saintifik tapi juga tidak menghilangkan agama gitu. Banyak tokoh-tokoh zaman dulu yang dia ini contoh tadi Francis Bacon. Francis Bacon. Francis Bacon itu banyak yang bilang dia sebagai bapak metodologi ilmiah, Iya. tapi dia tidak meninggalkan agamanya. Katolik ya. Iya. Dia tidak meninggalkan agamanya. Bahkan dia itu punya slogan 3 itu, hidup untuk masyarakat, hidup untuk gereja, dan hidup untuk Tuhan. Jadi di saat banyak gini nih, ini yang jadi masalah Imam Ghazali ngeritiknya gini. Yang saya garis bawahin lagi tadi. Imam Ghazali mengkritik para filosof dalam artian termasuk para ini juga ya, para ilmuwan. Itu karena di saat mereka meneliti sesuatu ini, meneliti keilmian ini, dia ini menyambungkan ke masalah-masalah filosofis. Kayak tadi misalkan dia meneliti, oh ternyata bumi ini atau misalkan alam semesta ini ternyata tuh udah ada, nggak ada awal. Misalkan dia nemunya kayak gitu, itu kan terserah dia kan emang nemunya kayak gitu. Tapi akhirnya dia sambungin ke masalah filosofis, ya berarti Tuhan, ajaran Tuhan salah. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalahnya tuh dia menyambung-nyambungkan ke situ gitu loh. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang beda dengan agama, bijaknya tuh gini. Misalkan ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya tuh gini, apa iya goibnya Allah sama malaikat itu sama? Gitu loh, paham maksud gue? Iya, paham. Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un nih. Ini nih paradigma gue nih. Allah, malaikat itu pasti beda. Iya. Jin Iblis tuh, juga kan jin gitu kan. Jin beda kan. Tapi mereka itu disebut goib. Akhirnya gue cari lagi apa sih makna goib. Goib itu gak kelihatan, tapi ada, tapi gak kelihatan gitu. Malaikat, berarti gue dapat kesimpulan itu goibnya malaikat sama Allah tuh beda. Iya, beda lagi itu. Beda. Kan gak bisa ada yang nyamain Allah. Iya. Beda. Berarti malaikat ini tuh bisa disainskan suatu saat nanti. Atau jin lah bisa suatu saat lagi nanti itu bisa aja itu apa namanya, apa keadaan teleportasi gitu kan. Biasa kita lihat di film-film atau anime gitu ya. Bisa jadi bisa dijawab sama sains gitu kan. Yang tapi yang jadi masalahnya itu semua belum berkembang. Dan harus kita temuin itu. Tuh. Jadi kayak tadi ya, yang masalah janin itu ya. Islam udah ngomong duluan. Tapi karena ilmu pengetahuan itu kan punya instrumen, alat. Kalau positivisme ya tentang alat segala macem, alatnya belum ditemuin, gitu loh. Alatnya belum ditemuin. Kalau misalkan udah ditemuin pun, itu juga bakal ngelakuin observasi lagi dulu, apa namanya, penyesuaian dulu segala macem. Baru ini dibilang tuh, iya ini kayak gini gitu. Jadi kalau di dalam game, ya misalkan kita tuh sebagai seorang NPC ya, bukan NPC, kita sebagai MC gitu. Kita nih masih level 100 misalnya. Itu ilmu sains itu. Ilmu sains itu masih level 100. Misalkan di ilmu pengetahuan di Al-Quran itu udah 99 gitu. Nah, jadi kita nih karena benar tadi kata Desta, ilmu pengetahuan itu pasti bakal berkembang, kata Michael Foucault ya. Nggak bakal ada titik finalnya. Nggak bakal ada titik final, itu gue setuju. Karena alat itu berkembang. Itu nanti lama-kelamaan apa yang ada di Quran itu bisa dibuktiin semua. Iya. Makanya Anabil gue nih masih tadi ya. Kalau zaman dulu, zaman Nabi kita kemana-mana masih naik onta, jarak dari Mekah ke Madinah berapa jam gitu. Hari ini udah ada pesawat, udah ada bis, jadi terkikis berapa jam gitu. Ya mungkin suatu saat nanti bakal kita nemuin alat teleportasi bisa dari sini ke Mekah ya, cuman hitungan detik gitu. Ya itulah. Mungkin kan lu tahu kan Islam bilang kalau ketika nanti datang kiamat gitu, kayak hanya ada 2 kota yang selamat
dari apa namanya Dajjal itu ya. Dajjal. Ya mungkin ya buat yang orang-orang yang jauh dari Makkah Madinah gimana? Kan ada ketidakadilan di situ ya. Ya mungkin kita bisa menjawab itu dengan terciptanya alat teleportasi biar ya kalau ada Dajjal udah kita karena udah ada alatnya ya tinggal pindah aja ke Makkah Madinah itu. Itu PR itu kita Ya, itu harus di Nah itu salah satu pemikiran. Iya. Dan itu nggak masalah, Des. Jadi Allah tuh mengizinkan para manusianya itu untuk bisa berpikir kayak begitu. Iya. Dan walaupun nantinya nggak kayak gitu gitu. Iya, iya. Nantinya. Kenyataan gitu. Ada juga yang bilang Mekah Madinah apa sih maksudnya? Cuma Mekah Madinah doang gini. Bisa jadi nanti yang di luar Mekah sama Madinah itu ditarik. Ada lagi pemikiran Iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi bebas aja gitu berpikir Iya. teleportasi. Terakhir nih Mas nih. Ya, oke. Ini biasa jadi apa ya? Hal yang padahal fundamental gitu bagi kita anak muda, tapi ini jadi hal yang paling serius gitu. Iya, kita mau tanya ke Mas Akbar pendapat Mas Akbar tentang keadaan eskatologi gitu, Mas. Tentang hari akhir berarti Iya. ya. Kalau hari akhir itu tuh pasti dari segi iman. Orang misalkan dari iman itu ada yang nggak percaya, misalkan wah gue nggak percaya lah masalah kiamat selama itu gini gue lebih percaya sama penemuan itu sains tadi. Iya. Kalau dia ini nemu ternyata bintangnya itu berkembang Iya. suatu saat, itu pasti ada awal, Iya. suatu saat juga bakalan ada akhir. Makanya gue pilih Al-Ghazali Ada. gitu kalau misalkan kebijaksanaannya. Nah, hal-hal yang kalau eksaktologi ada orang yang nggak percaya, misalkan gimana sih gini nggak ada itu mah pasti gini doang, pasti gini doang. Itu terserah gitu. Iya. Karena satu, dia tuh belum pernah lihat kiamat. Jadi nggak percaya gitu. Mungkin dia tuh standar kebenarannya itu hanya dari indrawi. Iya. Balik lagi, anak-anak filsafat itu, ini jadi kritik anak-anak filsafat ya. Anak-anak filsafat itu kadang mendewakan logikanya. Padahal sumber kebenaran di dalam kehidupan itu tuh ada 3. Ada indera, logika, sama supralogis dari ini nih, intuisi. Iya. Yang jadi masalah adalah di saat dia mendewakan logika, ada satu pertanyaan kayak gini. Angka paling besar berapa? 9. Paling besar 10, paling besar dari 9. 9 enggak ada akhirnya. Nah itu justru pengekangan logika, keterbatasan logika manusia. Kita akuin bahwasannya ada sesuatu yang di luar logika kita. Gitu. Masalah angka aja yang sederhana itu aja nggak tahu gitu. Iya. Nah jadi kalau masalah eksaktologis, kenapa Islam itu menjadikan dia rukun iman? Karena itu tuh untuk hal yang dipercayai. Gitu. Kalau kata guru Gembul, bedanya percaya. Ini adanya kan? Adanya. Jadi guys, adanya guru Gembul. Kalau kata guru Gembul kan apa bedanya percaya sama percaya sama tahu. Iya. Gitu. Kalau tahu yang lihat, Lihat. ya, merasa pakai indera gitu, tahu panas gitu, segala macam. Ya kalau percaya ya walaupun nggak lihat nggak ini, tapi percaya gitu. Iya. Itu makanya itu dibilangnya rukun iman. Iya. Tuh. Kalau Nietzsche itu kan bilang kalau ya udah kalau lu pengen tenang jiwa lu, raga lu, ya udah lu percaya aja gitu. Tapi kalau lu pengen cari kebenaran, ya cari itu sambil lu ketemu gitu kan. Yang jadi masalahnya adalah kalau misalkan kita mau kayak gitu, kebenaran sesuai dengan Nietzsche, kita belum ngerasain kiamat, mau besok kiamat. Itu jadi masalah kan. Iya. Tapi ya bebas. Kalau saya lebih percaya sama tadi, karena instrumen pengetahuan tuh dari mana aja, dan saya menemukan mengenai eksaktologi itu dari perkembangan bintang. Ternyata bintang itu berkembang, pasti ada akhirnya. Gitu ya. Ya, itu aja ya teman-teman hari ini yang kita obrolin gitu ya. Selanjutnya sampai bertemu kembali di Pilokes selanjutnya. Oke. Makasih ya Mas Akbar. Oke, siap, sami-sami Mas. Iya, ini dosen saya. Wah.